Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana membuat grafik di Excel dan strategi mengcopy paste-nya ke Microsoft Word. Sebelum kita sampai ke tema tersebut, bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dosen atau peneliti, silakan jika tertarik untuk melihat informasi tentang e-commerce yang nanti berguna untuk pengurusan jabatan fungsional Bapak Ibu ke jenjang AA, lektor, LK, atau guru besar. Oke, mari kita mulai bersama-sama pelajaran hari ini. Kita mempunyai data, sumbu X misalnya adalah jumlah mahasiswa, sumbu Y pertama adalah kebutuhan beras dalam kilogram, kemudian sumbu Y yang kedua adalah kebutuhan air dalam liter. Mari kita memilih. Sekarang kita klik insert ya di kiri atas. Kemudian kali ini kita akan menggunakan grafik tipe scatter. Ya, saya klik, kemudian saya memilih ini. Ya, banyak pilihan, tapi kelas hari ini kita hanya memilih ini. Oke, ini kosong. Ya, kemudian kita klik kanan. Ya, di area bebas kita klik kanan, kemudian select data. Ya, select data. Kemudian kita klik add. Ya, series name itu biasanya kita merujuknya pada data di sumbu Y. Ya, jadi series name yang pertama dalam kali ini misalnya beras. Ya, beras. Kemudian nilai X adalah jumlah mahasiswa. Kemudian nilai Y adalah beras. Oke. Oke, kita sudah punya datanya yang pertama. Oke, kemudian yang air kita masukkan sekarang. Kita klik add lagi. Series name air ya. Kemudian data X adalah jumlah mahasiswa. Kemudian data Y adalah air. Oke, kita punya sekarang voila data seperti ini. Nah, biasanya kita ingin grafik kita itu tampilnya lebar dan penuh. Maka kita harus menggeser. Ya, kita harus menggeser. Ini legend bisa Bapak Ibu tampilkan, bisa tidak. Tapi kalau ingin saya tampilkan penuh grafiknya, maka legend saya geser ke area yang kosong. Ya. Kemudian baru saya scratch supaya grafik tampak lebar. Oke. Nah, bekerja menggunakan grafik ini kalau di sheet Excel-nya itu kurang enak. Maka kita pindahkan grafik ini menjadi sheet baru. Tolong diperhatikan di kiri bawah. Sheet-nya hanya 3 sekarang. Ya. Sekarang saya pindahkan grafik ini menjadi sheet baru. Bagaimana caranya? Saya klik kanan di daerah yang kosong, bukan di dalam tab, di dalam grafik, tapi di daerah yang kosong ini misalnya, saya klik kanan, kemudian move chart. Ya, move chart, kemudian new sheet, terserah kita beri judul. Misalnya, mahasiswa, kemudian beras, air. Oke. Nah, ini sudah muncul. Yang tadinya hanya 3 sheet, sekarang menjadi 4 sheet. Oke. Nah, sekarang lebih enak bekerjanya. Oke. Kita sekarang lebih serius membuat grafik ini dengan lebih bagus tampilannya. Misalnya begini. Ini ukurannya font kecil. Ya, ukuran font kecil. Oke, kita merubah Arial. Ya, fontnya misalnya Arial. Kenapa Arial? Karena nanti di paper kita itu basicnya formatnya adalah Arial. Jadi biasanya antara grafik dengan laporan di Word itu harus satu font.
Ya, kita anggap ini Arial, makanya kita tulis Arial. Kalau di paper atau skripsi menggunakan font Times New Roman, maka kita juga nanti harus merubahnya menjadi Times New Roman. Demikian juga untuk jenis font lainnya. Oke, nah saya akan memilih 18 font size-nya. Nanti kita akan tahu kenapa ini kita pilih 18. Ya. Oke, kita 18. Oke, sampai sini. Nah, kemudian kita punya pilihan. Step yang pertama adalah membuat border. Ya, ini grafik. Ya, ini grafik. Kita sekarang punya pilihan mau membuat border seperti apa. Misalnya, saya tidak ingin membuat border, maka kita klik kanan di sini. Ya, di area yang kosong, bukan di dalam, tapi di luarnya. Kita klik kanan. Kemudian format chart area. Ya, format chart area. Kemudian border, kita pilih no line kalau memang kita tidak ingin ada border di grafiknya. Kalau kita ingin border, maka kita klik solid line. Warnanya seperti apa? Kalau ketebalannya seperti apa? Ini angkanya semakin naik berarti bordernya semakin tebal, ya, boleh dilihat di sini. Kalau saya angkanya naikkan, dia akan membesar. Ya. Oke. Nah, kemudian border type-nya kita mau seperti apa? Apakah garis lurus, putus-putus dan sebagainya? Nanti tolong Bapak Ibu adik-adik sesuaikan dengan format laporan skripsi, paper, tesis atau disertasi, ya. Kali ini kita tidak ingin memberikan border, jadi kita klik no line. Ya, no line. Nah, itu adalah border untuk gambar. Sekarang ada border kedua, yaitu adalah border untuk chart ini sendiri. Ya, maka kita klik kanan, ya, di dalam chart, kemudian format plot area, kemudian border color, kita pilih solid line, kemudian kita memilih border style misalnya 3. Kita klik 3, lihat kita sudah mulai dapat bordernya. Kita close. Ya. Nah, setelah membuat border untuk area gambar, mari kita sekarang melanjutkan dengan mengatur setting untuk legend. Misalnya, ya, kita klik kanan, ya, bukan di sini atau di sini, tetapi di daerah legendnya. Kita klik kanan, kemudian format legend. Kemudian kita ingin mengatur, ya, bordernya seperti apa. Misalnya kita solid line, ya, kemudian ketebalannya 3 misalnya. Oke, nanti silakan dipilih bagaimana bentuk border. Misalnya kalau bordernya saya pilih ini, ya, maka yang tampak adalah putus-putus. Kemudian kalau saya pilih utuh, yang tampak juga utuh. Oke. Kemudian setelah kita tentukan border di legend, kita kemudian mengisi fill. Supaya apa? Supaya garis aksis ini tidak nampak di legend. Harus saya tutupi. Ya. Jadi kita pilih solid fill, ya. Kita memilihnya misalnya putih. Ya, jadi garis aksisnya tidak tampak sekarang. Oke, kita klik close. Nah, langkah berikutnya adalah mengatur bentuk data. Ya, mengatur bentuk data. Misalnya data ini, ya, kita klik di datanya bukan di garis atau di area kosong, tapi di garis ini. Kita klik di titik ini, kemudian format data series. Kemudian kita punya pilihan. Apakah menggunakan kotak atau kita bisa merubahnya misalnya menjadi lingkaran, ya, di marker options ini. Ya, misalnya menjadi lingkaran, maka yang ini tampak lingkaran. Ya, kita memilih sekarang. Kita ulangi lagi karena tadi kepencet. Oke, format data series lagi, marker options, ya.
Kemudian marker fill. Ya, ini perhatikan ini masih utuh. Misalnya kita no fill, maka tampak tengahnya kosong, tidak ada warnanya. Atau kita pilih solid fill tapi putih, ya, maka tengahnya kosong tapi garis axis major grid lines-nya tidak tampak. Ya, kita ini sekarang memilih itu. Kemudian marker offset-nya saya besarkan. Ya, menjadi lebih besar, saya naikkan size-nya supaya lebih tampak jelas. Oke. Kemudian marker fill-nya warnanya line color-nya kita pilih solid line, misalnya menjadi merah supaya terang, ya. Line style-nya kita tidak ubah, ya. Ini ada pengubahan ukuran, ya. Kalau saya besarkan klik ini, maka perhatikan merahnya membesar dan seterusnya. Kemudian kalau kita, ya, ini bisa memilih. Oke, sudah. Kita lakukan sekarang untuk yang kedua juga. Kita klik kanan, format data series, ya, marker options, tipenya kita ganti segitiga misalnya, size-nya kita besarkan supaya menjadi sama dengan data lainnya. Oke, kemudian marker fill, solid fill putih, ya. Kemudian line color-nya solid line, ya, kita pilih biru supaya tampak beda, ya. Kemudian marker line kita pilih biru juga, ya, supaya tampak beda. Oke, marker line style-nya kita buat lebih lebar sekarang. Perhatikan yang biru ini membesar segitiganya, ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita sudah sampai pada tahap ini. Nah, di grafik kita punya pilihan. Pilihan yang saya maksud adalah kita mau satu aksis untuk sumbu X dan satu aksis untuk sumbu Y, atau kita bisa membuat pilihan satu sumbu X, dua sumbu Y di kiri dan kanan, atau dua sumbu X di bawah dan di atas, dan dua sumbu Y di kiri atau di kanan. Nah, bagaimana caranya? Kita akan belajar berikutnya. Sekarang kita ingin fokus hanya membuat satu sumbu X dan dua sumbu Y di kiri dan kanan. Maka kita harus memutuskan sekarang. Dari antara beras dan air ini, mana yang hendak kita jadikan sumbu Y di kiri? Ini adalah primary axis Y. Sedangkan mana dari beras dan air ini yang hendak kita pilih menjadi sumbu Y kedua atau secondary axis Y. Oke, bagaimana caranya? Sekarang mungkin kita putuskan yang beras menjadi sumbu Y kedua. Kita klik di data tadi, ya, bukan di kosong atau di garisnya, tapi di titik persisnya. Kita klik kanan, kita format data series, menjadi series options-nya kita pilih klik kiri untuk secondary axis. Ya, misalnya seperti ini, kita sudah punya dua sumbu Y dan satu sumbu X. Oke, sekarang step berikutnya adalah mengatur aksis Y pertama dan Y kedua dan sumbu X. Kenapa kita atur? Ini angkanya 0 sampai 180. Yang kedua adalah 0 sampai 70. Ini kurang enak dilihat. Maka yang kiri kita geser ke 0 sampai 200. Yang kanan kita geser 0 sampai 100, ya. Nanti silahkan Bapak Ibu atau adik-adik menyesuaikan dengan kebutuhan bagaimana supaya tampilannya enak. Ya, kita klik kanan di angka, ya, bisa pilih salah satu angka, misalnya kita klik kanan di angka 100. Oke, kemudian format aksis, klik kiri,
Kemudian kita fixkan 0 ya sebagai paling bawah nilainya. Kemudian kita setting 200 ya. Kemudian kita setting misalnya supaya enak dilihat bisa 25, bisa 20, bisa 50 tergantung kebutuhan kita. Ya, kita misalnya setting 20. Kemudian kita klik close. Ya, jadi 0 sampai 200 dengan step 20. Nah, sekarang timbul masalah baru yang akan kita selesaikan. Ya, titik potong major grid lines antara Y1 dan Y2 ini tidak sama. Misalnya ini dari Y1 garisnya ada di sini, tapi garis untuk Y2 ada di sini. Ya, jadi nggak ketemu. Maka kita harus mengatur supaya ketemu. Bagaimana caranya? Oke, di sini ada 10 grid lines. Yes, ya. 0, 20, 40 dan seterusnya jumlahnya 10. Maka kalau kita ingin mengatur menjadi 0 sampai 100 untuk sumbu Y kedua, maka saya harus membuat ada 10 juga sama seperti Y1. Jadi misalnya Y1-nya ada 15 angka, maka di sini juga harus muncul 15 supaya major grid lines-nya sama. Oke, bagaimana caranya? Kita ulangi, kita klik di angka, misalnya klik kanan, kemudian format axis. Ya, kita fixkan maksimum sampai 100. Kemudian fix 10. Ya. Oke. Nah, sekarang voila, kita sudah ketemu garis yang sama antara major grid lines untuk Y utama dan major grid lines untuk Y kedua. Oke, kita sekarang percantik, kita geser. Oke, nah ini juga nggak enak, 18 nih. Ya, kita punya kebebasan, misalnya kita atur sekali lagi untuk bahan pembelajaran, kita klik kanan, format aksis dari 0, oke, terserah Bapak Ibu nanti mungkin 0 sampai 25 ya. Kemudian major unitnya kita fixkan di 5, misalnya seperti ini. Voila, kita sudah punya laporan seperti ini. Ya. Oke. Yang ini masih tipis nih, misalnya. Kita bisa pertebal ya. Nanti kita step berikutnya adalah mempercantik garis ini sehingga tampak lebih tebal. Oke, maka step berikutnya adalah mengatur aksisnya ini ya, major grid lines-nya. Oke, misalnya bagaimana? Kita klik kanan di aksis ya. Klik kanan kemudian format aksis. Nah, perhatikan ini masih tampak ya, tapi kalau di aksis options kita klik none misalnya tidak ada, maka ini hilang. Ya, perhatikan ini hilang. Oke. Nah, dalam hari ini kita ingin menampakkan, maka kita klik outside. Ya, kita klik outside. Ada juga option untuk menampilkannya di inside. Ya, jadi ini tampak di dalam, bukan di luar. Oke, tapi kita hari ini ingin menampilkannya di outside. Oke. Nah, sekarang kita lakukan yang kedua adalah mengatur ketebalannya. Misalnya bagaimana? Kita klik di sini, ya, bukan di angkanya tapi di sini. Kita klik kanan, kemudian format aksis, kemudian line color, warnanya adalah hitam misalnya. Line style-nya kita besarkan. Ya, perhatikan, ini besarnya sekian. Kalau angka ketebalan garisnya saya naikkan, maka kita mendapatnya lebih tebal. Dan seterusnya, ya, kita misalnya atur menjadi 3 poin, ya. Oke.
Oke, selanjutnya kita atur untuk sumbu X dan sumbu Y, tapi biar tidak terlalu lama, kita tidak perlu tunjukkan videonya di sini. Silakan nanti Bapak Ibu, adik-adik mengaturnya sendiri. Oke, sekarang kita cek lagi ya. Tadi langkahnya kita skip supaya tidak terlalu lama, tapi kita cek. Kenapa? Karena kalau ini tadi bordernya atau major grid length-nya yang outside adalah 3 poin, maka semuanya harus sama ya supaya tampak bagus grafiknya. Kita cek, kita klik kanan misalnya, kemudian format aksisnya, kemudian line style-nya sudah benar 3 poin ya. Nah, di grafik ini grafik garis major grid lines hanya muncul untuk sumbu Y, sumbu X-nya tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ingin memunculkan sumbu X-nya, gampang caranya kita klik saja ya di sini, bukan di sini ya, tapi di sini kita klik kanan, kemudian add major grid lines ya, akan muncul seperti ini ya. Tapi di grafik hari ini kita akan sembunyikan ya, supaya tidak ada dan seterusnya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah memberikan title atau judul untuk ketiga aksis kita, yaitu sumbu X, sumbu Y utama, dan sumbu Y sekunder. Bagaimana caranya? Kita drag ya, persis di garisnya ada option drag di sini. Kita geser untuk memberikan space bagi pemberian title. Oke. Nah, kita lakukan. Oke, dikira-kira sendiri ya. Nanti kira-kira butuh space berapa. Oke, misalnya sekian. Cukup ya. Legendnya kita atur lagi supaya tampak cantik. Ini terlalu besar, misalnya saya kecilkan. Kemudian di insert, kita klik text box ya, klik kiri, kemudian klik kiri lagi ya, sampai kemudian muncul kotak ini. Kemudian sumbu Y utama tadi adalah kebutuhan air ya, kebutuhan air. Oke, kebutuhan air, bold Arial 18. Oke, nah kita putar ya. Caranya adalah kita arahkan kursor ke tanda hijau ini sampai muncul tanda rotasi, kemudian kita putar. Ya, kemudian kita drag sampai posisi kira-kira center. Ya, seperti ini. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk title sumbu X dan sumbu Y kedua. Nah, kita skip prosesnya. Ya, tadi Bapak Ibu berikan judulnya sendiri. Sekarang kita siap memindahkan grafik ini ke Excel, ke Word, sorry. Ya, kita klik di area yang kosong di sini. Jangan di sini atau di sini, tapi di area yang kosong, yang netral. Kita Ctrl C, kemudian pindahkan ke Word. Oke. Nah, ketika memindahkan ke Word, tolong hati-hati karena ada pilihan, yaitu kita klik kanan dulu, ya. Kemudian ada Paste Options. Biasanya untuk menghindari kesalahan, kita paste sebagai picture, ya, bukan sebagai yang lain-lainnya, tapi paste sebagai picture. Kita pilih, klik kiri. Nah, pertanyaannya, loh kok tidak muncul? Ya, ini sering kali jadi bahan pertanyaan, maka tolong dicek. Ya, tolong dicek, kita highlight dulu di paragraf kita. Kalau paragraf kita line spacing-nya adalah exactly, maka kita akan kesulitan memunculkan gambar. Ya, maka kita ubah menjadi 1,5 lines atau 1 lines, terserah. Yang penting jangan exactly.
Ya. Voila, ini akan muncul. Oke, sekarang kita tinggal mengatur besarnya gambar. Oke, nanti tergantung pada format yang digunakan di paper atau skripsi yang sesuai institusi. Misalnya hari ini kita mengatur gambar, ya, menjadi ukuran tertentu. Kita klik kanan di gambar, kemudian size and position, kemudian log aspect ratio harus dicentang. Misalnya lebar saya bikin 12, ya, maka height-nya tidak perlu diisi karena nanti ketinggiannya akan menyesuaikan dengan lebarnya. Kenapa? Karena kita sudah centang log aspect ratio. Nah, seperti ini. Oke, tolong diperhatikan hal yang di berikut ini. Kita tadi memilih area font size 18. Oke, nah sekarang apa yang terjadi dengan font size 18 dan ukuran gambar lebarnya 12? Ini menjadi huruf kita. Ya, kita lihat dengan tulisan di paper atau skripsi, kelihatannya yang ini masih terlalu kecil, ya, fontnya, kalau ukuran gambarnya 12. Maka kita bisa ubah menjadi lebih besar, misalnya 21 dan seterusnya. Tapi tidak kita lakukan di sini karena nanti terlalu panjang videonya. Oke? Nah, sudah. Oke, langkah berikutnya adalah memberikan caption. Ya, untuk belajar memberikan caption, silahkan melihat video kita yang lain, ya, ada di sini, ya, supaya tidak terlalu panjang. Oke, kita sekarang berlatih. Sebentar, reference, ya, insert caption. Oke, kemudian karena ini penulisan bahasa Indonesia, kita misalnya menulis gambar karena belum ada di library-nya. Kalau bahasa Inggris kita tinggal memilih, ya, kita bisa memilih mau figure, ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kita harus membuat tulisan gambar dari new label. Oke. Kemudian numbering, kita harus klik apakah kita menyertakan nomor bab. Ya, kalau menyertakan nomor bab itu biasanya untuk laporan proyek, kemudian laporan kerja praktek, laporan skripsi, disertasi, dan sebagainya, biasanya menyertakan nomor bab. Tapi untuk publikasi, biasanya tidak menyertakan nomor bab. Jadi ini kita hilangkan di kasus hari ini. Oke, muncul gambar 1. Voila, kita kasih sekarang misalnya kebutuhan air dan beras mahasiswa selama karya wisata. Misalnya. Oke, kita atur fontnya Arial 12 misalnya, ya. Nanti disesuaikan dengan format yang Bapak Ibu miliki. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita memanggilnya di persamaan. Kita memanggilnya di kalimat. Untuk lebih jelasnya bisa melihat video ini bagaimana memanggil gambar tabel dan persamaan. Oke. Kita panggil sekarang misalnya reference, insert, ya, bookmark gambar air beras misalnya. Nanti kita akan belajar kenapa kita menggunakan metode ini. Oke, kita panggil, ya. Kemudian cross reference, bookmark gambar air beras. Oke, kita panggil, ya. Nah, kenapa kita menggunakan metode ini? Karena ada kemungkinan terjadi perubahan urutan gambar. Misalnya ada gambar baru masuk, ya, di sini. Misalnya ada gambar baru masuk di sini. Maka kalau ingin membuat caption baru, Bapak Ibu tidak perlu lagi memanggilnya lewat insert caption. Tinggal copy saja, nanti kita akan lihat hasilnya. Oke. Nah, sekarang masih ada gambar 1, gambar 1. Oke. Yang
kalimat juga muncul gambar 1. Oke, bagaimana melakukan update? Ini kan harusnya jadi sekarang gambar 2. Ya, gampang sekali. Ctrl A, select all, kemudian kita klik di yang di highlight, ya, bukan yang di sini, tapi yang di highlight. Kemudian klik kanan, update field. Voila, semuanya langsung berubah, ya, menjadi gambar 1, gambar 2, dan di kalimat itu kita panggilnya tadi sudah berubah dari gambar 1 menjadi gambar 2. Ya, jadi itu keuntungannya kalau kita menggunakan bookmark dan cross reference. Maka perubahan urutan gambar atau tabel akan terjadi secara otomatis. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi tolong dilihat di 2 video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.